Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Yuza Wiratama. Pada kali ini kita akan melanjutkan belajar data, fokus pada aplikasi .NET Core kita yang sedang kita kembangkan tentang dengan tema ataupun topik kasir ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang controller, di mana si controller ini akan menjadi eh, sebuah REST API ataupun penghubung antara nanti consumer ataupun klien dengan backend-nya gitu ataupun database-nya gitu sih. Nah, di sini kita sudah pernah ngebuat produk kategori controller sebelumnya. Di produk kategori controller ini sendiri terdapat sebuah API controller menandakan bahwa controller ini adalah sebuah REST API controller dan di sini terdapat root. Dalam rootnya ada API slash dalam kurung siku ini adalah ini menunjukkan bahwa ini akan diubah menjadi nama controllernya. Jadi nama controller di sini adalah misal produk kategori controller akan diubah menjadi namanya produk kategori. Oke deh. Nah, sebelum itu kita akan coba tes dulu. Sip. Lakukan .NET Run. Jangan lupa lihat di sini localhost-nya dan saya akan coba ambil saya refresh dulu di sini. Nah, di sini kayak tadi ya, slash API slash produk kategori sesuai ya. Nah, kita langsung mulai saja. Saya akan coba untuk mengambil satu data, semua data, lebih tepatnya semua data dan hasilnya masih sangat kosong ya. Nah, teman-teman bisa langsung buka. Kalau misalnya di sini saya menggunakan Laragon untuk dan menggunakan Heidi SQL ya yang ada di bawah dari Laragonnya. Coba kita langsung tambah data di Heidi SQL-nya. Sini misalnya saya tambahkan yaitu makanan. Sorry. Oke, makanan. Terus di sini saya akan tambahkan semua tentang makanan. Oke. Terus saya melakukan klik kanan, terus pause ya atau control enter. Bila sudah, saya kembali lagi ke Swagger-nya, terus saya melakukan execute ulang dan data makanan pun sudah ada gitu ya, sudah masuk ya ataupun sudah bisa diambil. Nah, pertanyaan adalah kadang tuh yang kita butuhkan itu cuma nama dan description saja, sedangkan data produknya ataupun relasi-relasinya itu sedang tidak kita butuhkan. Nah, maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan cukup sederhana. Kita sebelumnya sudah belajar models. Nah, sebelumnya saya pernah sampaikan di kelas itu bahwa models umumnya ada dua, yaitu entity dan juga DTO, ataupun DTO itu adalah singkatan dari Data Transfer Object ya. Nah, selanjutnya adalah maka dari itu kita bisa tinggal membuat satu folder lagi yaitu namanya DTOS ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan produk kategori oh iya, kategori dto.cs. Sebelum kita lanjut, kita jangan lupa buat namespace-nya dulu, yaitu adalah si kasir API slash dtos ya. Jangan lupa selanjutnya adalah public kelas produk kategori DTO, jangan lupa kurungnya, dan ketik prop, kita masukkan di sini adalah integer ID. Oke. Nah, ID-nya ada yang D yang kecil, ada yang besar. Nah, di sini saya sengaja membuat D yang kecil, nanti akan saya jelaskan di penjelasan selanjutnya. Selanjutnya adalah prop, string, selanjutnya adalah name, karena kan ada namanya ya. Oke. Terakhir adalah prop, string, description. Dan lupa di save dan kita kembali ke produk kategori controller. Jangan lupa ditambahkan using si kasir API .dtos dan kita kembali kepada bagian get all. Kenapa? Pengambilan semua data tadi yang ada di sini API slash produk kategori itu di function ataupun fungsi dari get all ya. Nah, di sini kita bisa ubah, bisa kita lihat nih ada task, action result, enumerable, produk kategori enumerable ini mungkin bisa teman-teman sederhanakan. Saya pada kali ini saya jelaskan bahwa ini adalah sebuah list ataupun daftar ya. Artinya lebih dari satu ataupun mungkin ada yang bilang juga array dan sejenisnya. Itu biar saya mudah menjelaskan. Itu akan ada pendalamannya soalnya. Dan di sini pada bagian produk kategori ini kita tidak akan mengembalikannya dalam bentuk dengan data type atau tipe data produk kategori lagi, melainkan produk kategori DTO. Oke ya. Maka dari itu akan terjadi error. Kenapa? Karena si produk kategoris ini akan mengembalikan dalam bentuk masih dalam bentuk produk kategori ya, bukan produk kategori DTO. Dia ngasih tahu nih.
ini yang disuruh kembaliin adalah yang DTO loh, bukan yang model gitu kan. Maka dari itu cukup sederhana, teman-teman cukup tinggal enter. Kita akan coba rapiin sedikit, select dalam kurung S sama dengan dan kurung sikunya, kurung itunya, dan jangan lupa di dalamnya kita bisa lihat ada apa saja. Jangan lupa di sini new product kategori DTO. Sip. Nah, jangan lupa nih dirapiin dikit ya, biar enak ya. Oke, nah di sini apa saja yang bisa kita lakukan? Pertama adalah ID, gitu sama dengan s.id. Terus di sini juga ada lagi apa lagi? Name sama dengan s.name. Dan terakhir adalah description s.description. Oke ya. Nah, bila sudah selesai di save, jangan lupa baru di .NET run ulang. Oke. Kita kembali, jangan lupa di refresh ya. Kita try it out, execute, dan benar. Cuma ada name dan description. Nah, pertanyaan adalah, bagaimana kalau misal saya cuma ingin mengambil satu? Ya, kita sudah disiapkan yaitu untuk mengambil satu, kita butuh ID-nya. Gitu ya. Di sini ada get slash API slash produk kategori slash ID. Dan artinya kurung kurawal di sini ini adalah sebuah parameter yang namanya ID ya. Kebetulan difokusin pada ID. Kalau misal kita tambahin satu, karena apa? Karena data di sini tadi menunjukkan bahwa ID-nya adalah satu. Oke, saya execute. Oke, nah sudah kembali hanya ada satu data. Bedanya apa dengan yang di atas? Bedanya adalah bisa kita lihat di sini ada sebuah kurung siku nih. Kurung siku umumnya dinyatakan sebagai array kayak gitu ya. Nah, maka terus di sini kita cuma mengembalikan satu kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah tapi di sini masih ada products dan transaction items gitu. Maka dari itu kita bisa mengupdate parameternya kayak di atas tadi. Ini ada produk kategori DTO, bisa kita kopas misalnya atau mau diketik juga tidak apa-apa. Ditambahkan di sini task action result produk kategori DTO. Dan sebelum itu teman-teman bisa lihat di sini annotation-nya di sini menunjukkan atau atribut yang menunjukkan di sini adalah HTTP GET yang mana ada parameter ID-nya. Parameter ID ini akan merujuk pada parameter ID yang ada di sini ya, integer ID kayak gitu ya. Jadi dia wajib angka. Nah, terus di sini kita akan ubah, teman-teman bisa melakukan kopas bila ingin cepat. Kopas saja dari atas yang bagian select-nya, dan select-nya mau ditambahkan setelah produk kategoris. Oke, sip. Nah, gitu ya. Nah, cuma errornya apa nih? Errornya di sini adalah awalnya tidak error, si ID yang dengan D besar ini jadi error. Kenapa? Pada saat kita melakukan select dengan produk kategori, di sini kita pada produk kategori DTO, di sini kita bisa tahu bahwa kita menggunakan ID dengan D besar. Kenapa? Karena di dalam DTO itu D-nya itu kecil gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang kenapa saya sengaja saya ingin menjelaskan bahwa saat kita sudah melakukan select dengan ataupun pemetaan ya pada umumnya dengan menjadi DTO, yang mana kebetulan DTO-nya itu menggunakan D kecil, maka dari itu di sini juga pun harus disesuaikan ya, kayak gitu. Dan selesai. Sudah, kita save, jangan lupa dites, kita run ulang, kita kembali lagi dan kita execute. Sip. Sudah tidak ada data yang lainnya ya, products dan transaction item ya. Oke, kembali. Lagi selanjutnya adalah kita akan memasukkan data baru. Memasukkan data baru itu menggunakan HTTP method, yaitu adalah post ya, post atau mengirim. Jadi kita akan mengirim data baru. Nah, kita bisa lihat ya bahwa saat ini skemanya itu cukup ribet ya, padahal kita inginnya itu memasukkan cuma nama dan description. Nah, teman-teman cukup menambahkan seperti ini. Pertama adalah yang diubah adalah parameternya sendiri kita ubah jadi tambahin DTO, dan di sini pun juga di parameter itu menggunakan DTO juga di sini ya. Dan mungkin biar enak kita coba ganti namanya param. Nah, pada satu ini langsung error. Kenapa? Karena pertama adalah alasan produk kategori di sini sudah tidak ada karena sudah kita ganti param. Kedua adalah kalaupun kita masukkan param di sini, ini akan error. Kenapa? Karena ini adalah produk kategori DTO, bukan produk kategori biasa. Kayak gitu ya. Padahal karena yang di sini yang dibutuhkan adalah produk kategori biasa. Oke ya. Maka dari teman-teman cukup melakukan ketik new, new produk kategori, terus masukin name-nya aja sama param.name, dan selanjutnya adalah description sama dengan param.description. Nah, kenapa ID nggak usah? Karena ID-nya sudah kita buat auto increment, jadi dia akan didefinisikan di database ya, nambah sendiri. Oke, kita coba run ulang, save. Setelah itu kita refresh.
Kita buka lagi postnya dan kita try it out. Di sini ID bisa dihapus saja teman-teman. Kayak tadi saya bilang ID kita tidak perlu mendefinisikannya saat ini. Kita masukin lagi setelah makanan kita tambahin minuman. Oke, selanjutnya adalah semua tentang minuman. Oke ya. Execute dan masuk ya nama dan minuman. Kalau misal kita cek di pada bagian get all atau we get semuanya, kita try it out dan kita execute, datanya sudah jadi 2. Nah, selanjutnya adalah ini adalah salah satu best practice sederhana yang mungkin teman-teman perlu aware ya tentang data stringnya. Nah, bagaimana kalau misal saya menambahkan sesuatu kayak minuman ini saya tambahin enter 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 enter, saya tambah enter enter lagi, terus di sini saya tambahin enter 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 lagi, gitu. Dan kita coba execute. Ternyata data yang masuk, kita lihat sini. Data yang masuk itu ada spasinya dan ini cukup bisa dibilang tidak bagus ya untuk data ya, kualitas datanya tidak bagus. Terus apa yang harus kita lakukan? Sederhana teman-teman. Kalau misalnya ada kasus seperti ini, teman-teman cukup menambahkan code di sini param.name.trim. Oke ya. Selanjutnya .trim. Oke, save ya. Nah, selanjutnya kalau misal sudah, kita akan coba ulang. Oh ya, jangan lupa di run ulang ya. Oke, setelah itu di sini kita kalau misal kita klik nih ya, execute. Oke, mungkin di returnnya masih ada karena tadi kita belum menyesuaikan pada bagian returnnya. Tapi kalau misal pada datanya di database itu sudah tidak ada spasinya ya. Oke, artinya sudah aman gitu. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan data, kadang tuh data perlu diubah. Kalau untuk update atau mengubah data itu cukup pada bagian ID gitu kan. Pada put yaitu put itu kan kita ngambil, setelah diambil nanti kita taruh, put artinya menaruh kan ya. Gitu. Di sini kita membutuhkan parameter ID. Parameternya pun ada ID yang ditaruh pada URL ya, gitu kan. Sedangkan ini adalah untuk JSON body-nya. Nah, seperti biasa sebelumnya perlu ada penyesuaian ya. Penyesuaiannya cukup sederhana nih pada bagian function update. Oke, di sini diubah menjadi DTO. Oke, setelah itu otomatis di sini beda. Kenapa? Karena pertama kita ubah jadi param. Di sini si param itu tidak punya ID yang D besar tapi D kecil kayak gitu ya. Selanjutnya apalagi di sini ini ada pencarian data. Setelah itu bila datanya tidak ditemukan font sama dengan 0 artinya dia akan mengasih tahu ke requestornya atau consumernya bahwa not found tidak ditemukan. Selanjutnya di sini ada font.name sama dengan ini maksudnya adalah kita akan mengubah nama yang sudah ditemukan tadi dengan data yang baru. Maka dari itu cukup sederhana, cukup param. Terus itu jangan lupa tambahkan trimnya. Terus font description sama dengan param.description.trim. Ya, selesai. Oke, nah dengan gini update pun selesai ya untuk code. Jangan lupa untuk kita tes. Nah, selanjutnya tadi kan kita mau ubah nih. Ini kayaknya yang 3 nih harus kita perbaikin nih. Kita ubah menjadi apa nih? Misalnya, jangan lupa kita refresh ya. Kita sudah tahu tadi ID 3 ya, 3. Di sini ID-nya juga 3 akan kita ubah menjadi snack. Mungkin ditambahin spasi snack. Terus di bawahnya adalah semua tentang snack. Oke. Setelah itu baru kita execute. Save. Setelah lihat nih datanya udah menyesuaikan ya. Terus itu kalau misal kita get all, try it out, execute, dan sudah berubah jadi snack. Ya, alhamdulillah ya. Nah, kita akan lanjut pada delete. Delete ini cukup sederhana dan sangat sederhana. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang perlu disesuaikan lagi. Delete itu di sini bisa teman-teman lihat menggunakan anotasi HTTP delete dan di sini adalah parameter delete. Kalau misal ditaruh parameter sini otomatis akan menjadi parameter yang ada di URL. Dan ID di sini harus sama ya, ID. Di sini kita akan melakukan pencarian seperti yang pada update tadi. Kita akan mencari produk kategoris, cari ID-nya. Kalau tidak ditemukan, kita akan return not found. Tapi kalau misal ditemukan, kita akan melakukan konteks produk kategoris remove ya. Remove kan artinya itu apa? Menghapus ya. Gitu. Selanjutnya adalah found tadi yang ditemukan. Found kan artinya ditemukan ya. Yang ditemukan tadi tolong dihapus.
Setelah dihapus, jangan lupa memberitahu bahwa ini saatnya di-save ke database. Jadi save change ini adalah tujuannya untuk memberitahu ke database bahwa ini diubah gitu. Ini kan semuanya pada menggunakan save change ya. Lanjut ada return null content. Jadi maksud return null content ini karena kita menghapus sesuatu kita nggak perlu nge-return apapun ke klien ya gitu. Pada kasus ini cukup seperti itu dulu teman-teman ya. Nanti akan ada versi advance-nya. Nah, bisa kita lihat tadi ya, di sini ternyata ada duplikat di mana minuman ada dua gitu. Saya pengen hapus yang ID-nya 4 gitu, karena kita tahu bahwa ini kayaknya sepertinya kesalahan ya gitu. Anggap aja pada kasusnya seperti itu. Di sini kita tambahin 4 dan kita execute. Sip. No return ya, tadi dikasih taunya no content ya. Jadi tidak ada konten apapun yang akan dikembalikan. Tapi kita bisa melakukan testing lagi, sip. Dengan ID 4 sudah tidak ada. Oke, sekian dari saya untuk belajar data kali ini kita tentang controller dan REST API, CRUD-nya ya, CRUD-nya. Nah, create, update, read, and delete ya. Semoga ini bermanfaat. Bila ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom konten ataupun juga kita bisa diskusi bareng di mana yang masih belum paham. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di subscribe.